Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Raffi Khairul Anasalas dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Di sini saya akan meresum materi dari acara PKKMB tahun 2024, yaitu bertepatan hari ini, yaitu hari kedua ospek universitas. Di sini ada beberapa materi yang saya rangkum dari saya resum dari beberapa narasumber yang luar biasa. Salah satunya adalah dari Ibu Dr. Mardiah Hayati, SPMP. Beliau membahas tentang wirausaha. Yang dapat saya resum dari situ adalah agribisnis. Salah satunya adalah menghasilkan sebuah pangan yang memiliki contoh seperti sumber daya alam jagung, sapi, beras, dan sumber daya alam lainnya. Kemudian beliau juga menyinggung tentang hilirisasi, yaitu adalah proses yang terjadi jika menghasilkan produk ataupun sebuah metode. Kemudian hilirisasi ini akan diterapkan kepada masyarakat. Jadi diimplementasikan langsung metode dan juga penghasilan produk tadi kepada masyarakat luas. Kemudian ada tugas utama, beliau menjelaskan tentang PPKS dan INBIS UTM. Yang pertama, pendidikan karakter maba di bidang wirausaha. Jadi di dalam PPKS dan INBIS UTM ini menjelaskan tentang karakter maba itu dilatih karakternya untuk memiliki jiwa wirausahawan. Yang kedua, poin yang kedua adalah pendidikan MBKM kewirausahaan. Jadi MBKM adalah proses mahasiswa belajar merdeka. Jadi selain mata kuliah yang wajib kita jalani selama 5 semester, setelah itu kita berhak untuk memilih dari 8 pilihan materi mandiri. Jadi salah satunya adalah kewirausahaan. Jadi kita bisa memilih untuk belajar keluar dari mencari passion kita selain dari mata kuliah yang kita tekuni untuk semester 5 tersebut. Dan yang ketiga adalah peningkatan prestasi mahasiswa terutama di bidang kewirausahaan. Jadi setelah kita membangun karakter, kemudian mencari relasi, mencari sebuah tambahan ilmu dari MBKM kewirausahaan, juga kita dapat meningkatkan prestasi mahasiswa kita sendiri dalam bidang kewirausahaan. Karena 2 poin di atas juga saling melengkapi poin ketiga. Kemudian ada tahapan INBIS. INBIS dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu pertama adalah pra-inkubasi, yang kedua adalah inkubasi, dan proses ketiga adalah pasca inkubasi. Apa sih pra-inkubasi itu? Jadi contoh kecilnya adalah lomba BMC Maba. Kemudian ada juga lomba bisnis peran atau MW. Untuk inkubasi itu salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan pembinaan untuk para pendaftar. Jadi ketika pendaftar sudah mendaftarkan dirinya, akan dilaksanakannya pembinaan oleh para petugas yang ada di INBIS ini, PPKS ini. Dan pasca inkubasi yang ketiga adalah perluasan masa dan jaringan, seperti bisnis matching dan expo. Yang kedua adalah komunitas bisnis mahasiswa. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sigit Dwi Saputro setelah Ibu Dr. Mardiah Hayati, SPMP. Bapak Sigit melanturkan beberapa hal tentang pusat pendidikan karakter dan alumni. Beliau berasal dari sana yang mempunyai program menyaring talenta mahasiswa dan mendeteksi lebih tepatnya bahwa mahasiswa ini unggul atau berprestasi dalam hal apa.
Kemudian di selanjutnya adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Materi selanjutnya adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas PPKS juga melakukan kepada seluruh warga universitas sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi ketika kita melakukan menjadi korban atau menerima tindak kekerasan seksual dari siapapun, itu maupun kita sebagai mahasiswa maupun dosen, tenaga kerjaan maupun yang lain-lainnya juga dapat melapor kepada PPKS Satgas PPKS ini, karena ini juga berlaku pada seluruh warga universitas. Kemudian ada singkatan dari BBI, yaitu B bersama, bahagia, dan inspirasi. Bersama itu, jadi kita sebagai Satgas PPKS ini memberikan rasa nyaman dan bebas dari kekerasan seksual. Jadi mereka membuat kita, apalagi yang terkena dampak dari kekerasan seksual tersebut, merasa nyaman dan juga mulai bebas atau dijauhkan dari orang-orang yang bertindak hal tersebut, seperti kekerasan seksual tersebut. Kemudian ada B, selanjutnya adalah berdaya, yaitu bahwa Satgas ini dengan para masyarakat universitas ini juga punya tanggung jawab bersama, jadi sama-sama menanggung tanggungan yang sama beratnya gitu. Yang ketiga, inspirasi. Kenapa inspirasi? Mungkin karena mereka, Satgas PPKS ini menginspirasi kita. Sebagai contohnya, mungkin ada beberapa orang yang dilakukan atau terkena dampak pelecehan seksual. Jadi mereka tuh melakukan sosialisasi atau melakukan tindakan-tindakan itu untuk menginspirasi orang-orang yang tidak berani untuk speak up, karena orang-orang tersebut biasanya tertutup ataupun terhalang oleh rasa takut mereka akibat dampak yang diberikan oleh si pelaku kekerasan seksual ini. Jadi mereka inspirasi supaya orang-orang yang terkena dampaknya akan lebih berani untuk speak up diri mereka kepada Satgas PPKS ini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya resum pada pertemuan PKKMB 2024 hari kedua. Cukup sekian resum materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.